Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Infotech. Kali ini kita akan membahas bagaimana menemukan sisi kelemahan sebuah bug sebuah titik rentan yang bisa kita gunakan untuk membobol sebuah aplikasi atau sebuah website Insya Allah kita akan membuat video ini dalam beberapa bagian, dalam beberapa seri Untuk bagian pertama dari video ini kita akan menggunakan sebuah laboratorium online yang ditujukan untuk pembelajaran, untuk bagaimana mengajari kita step by step menemukan kelemahan, kerentanan atau bug pada sebuah website Di sini kita menggunakan portswigger.net. Jadi alamatnya bisa di portswigger.net, Anda bisa akses di sini. Dan untuk menggunakan lab daripada portswigger ini kita harus meregistrasi diri kita. Jadi kita harus mendaftarkan. Di sini kita akan mengklik tombol login di sebelah kanan paling atas, kemudian kita klik tombol klik account Nah, nanti kita isikan alamat email kita. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan step by step langkah untuk registrasinya yang cukup mudah sekali bagi Anda. Nah, setelah Anda mendaftarkan email address, Anda akan dikirimi email oleh portswigger.net. Di dalam email tersebut kita diberi sebuah link untuk aktivasi keanggotaan kita di portswigger.net, dan saya sendiri sudah mendaftarkan email saya, jadi saya sudah berhasil untuk login dengan user dari portswigger.net ini. Nah, sekarang kita akan menuju lab dari portswigger.net ini. Untuk alamat detailnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi Jadi cek di kolom deskripsi untuk mendapatkan alamat link lab daripada portswigger.net ini. Di sini kita ada tombol akses dan lab yang nantinya akan kita klik. Ada dua kolom di sini, solution dan community solution. Di bagian solusi ini kita akan berusaha untuk mengakses sebuah file yang disebut dengan robot.txt, yang dimana nanti di akhir daripada alamat website tersebut kita akan mengetikkan robot.txt. Di file robot.txt ini mungkin ada informasi-informasi sensitif yang sangat penting yang tidak disadari oleh pembuat atau pengelola dari website tersebut. Sekarang kita akan klik labnya. Di sini saya akan membuat tab baru, link tab Nah, sekarang kita sudah membuka link. Di sini kita diarahkan menuju ke sebuah halaman virtual dari toko online Jadi ini bukan toko online yang benar-benar ada, yang ini hanya sekedar uji coba sebuah sebuah toko online yang tidak nyata, yang memang dikhususkan untuk proses pembelajaran. Jadi seakan-akan ini adalah toko online. Jadi kalau kita klik detail, kita diarahkan menuju ke halaman detailnya dari produk yang ditawarkan oleh lab ini tapi ini kita tidak bisa melakukan pembelian atau kita melakukan belanja di sini. Nah, di sini kita akan menuju ke link robot.txt. Jadi kita ketikkan di ujung alamat ini robots.txt. Kita klik enter. Nah, ketika kita mengklik robots.txt merupakan file file ini berfungsi untuk memberi informasi kepada search engine seperti Yahoo, Bing, Google, bahwa ada beberapa link yang tidak diperbolehkan search engine untuk mengakses atau mengindeksnya Jadi search engine Google, Yahoo tidak diperbolehkan untuk mengindeks link backup ini. Dan ini adalah user agent. User agent ini adalah informasi tentang aplikasi
untuk mengakses halaman ini. Jadi kita bisa menggunakan browser, informasi tentang aplikasi yang kita gunakan seperti browser dan sistem operasi yang kita gunakan. Biasanya ini disimpan di file headers ya, pada sebuah paket data. Jadi pada setiap paket data itu pasti ada headersnya, dan headersnya tentu ada informasi mengenai user agent yang kita gunakan ya. Nah, di sini sekarang kita akan menuju ke halaman backup. Jadi kita hapus ya link robot.txt, kita klikkan di sini alamatnya backup ya. Nah, ketika halaman backup ini berhasil terbuka, kita akan diberikan tampilan ya. Di dalam halaman backup ini ada tampilan di mana di dalam file backup ini ada file product template.java.bak yang apabila kita klik ya, ternyata ini berisi sebuah kode ya. Kita tidak tahu persis apa maksud dari kode ini. Yang pasti tahu adalah programmer dari website tersebut. Dan kalau kita amati secara detail, ini kelihatannya menggunakan bahasa Java. Terus terang saya sendiri juga tidak paham tentang Java programming ya. Ya, ini mengapa saya bisa menyimpulkan bahwa ini menggunakan Java, karena ada kata-kata Java yang sifatnya berulang. Ya, ada banyak kata-kata Java di sini. Ya, dan kalau kita amati, ini kemungkinan ada informasi sensitif, ada informasi yang penting ya, yang ditampilkan oleh halaman ini, dan mungkin ini tidak disadari oleh pengelola website atau pemilik situs e-commerce online tersebut ya. Jadi dia tidak menyadari, dan makanya dia tidak mengharapkan search engine untuk melakukan indeks, untuk melakukan scrolling di halaman backup yang berisi file product template.java.bak ini. Jadi kalau kita amati, ini kelihatannya ada semacam usaha untuk melakukan koneksi pada sebuah database. Ini saya besarkan, saya zoom. Nah ini kelihatannya ada sebuah koneksi ditandai dengan variable connection border, dan ini berusaha untuk koneksi menuju ke OLG PostgreSQL driver, menuju ke alamat OLG PostgreSQL driver. PostgreSQL, kalau kita tahu, itu adalah merupakan sebuah engine database. Jadi ada banyak jenis database ya. Ada MySQL, ada MongoDB, ada PostgreSQL, dan ada SQLite ya. Dan ini adalah PostgreSQL. Dan kalau Anda pernah belajar database, ketika kita melakukan setting ya, itu kita pasti ada informasi mengenai nama database-nya, kemudian di alamat mana dia akan beroperasi, dan portnya, serta ada passwordnya. Ini ada kemungkinan ini adalah password database, dan ini kemungkinan adalah username-nya. Dan biasanya kalau kita pernah belajar PostgreSQL, itu biasanya pasti disebutkan ya bahwa ada user dan ada password, dan ini kelihatannya nama usernya adalah Postgres ya. Nah, kebetulan saya seorang programmer juga. Saya menggunakan Python sebagai bahasa programming utamanya, dan khusus untuk membuat aplikasi website saya menggunakan Django ya. Jadi ketika saya membuat sebuah aplikasi ya website menggunakan database Postgre ya, saya akan mengisikan di alamat setting daripada database tersebut seperti ini ya, contohnya ya. Ini adalah setting untuk database PostgreSQL ya. Jadi di sini adalah usernya adalah Postgres, kemudian passwordnya adalah rahasia ya, kemudian ada host, ada portnya.
port default daripada PostgreSQL itu adalah 5432 ya. Jadi ini saya yakin pasti bahwa Postgres ini adalah nama usernya, sedangkan yang ini adalah password database PostgreSQL-nya. Jadi ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghubungkan kita menuju ke domain dari database engine-nya dia. Jadi engine database dari si pemilik website tersebut dengan username-nya adalah Postgres, dan ini saya yakin adalah passwordnya ya. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih jelas mengenai metode dari connection builder ini Anda bisa googling lebih lengkapnya bagaimana. Ini kelihatannya dia menggunakan bahasa Java ya. Jadi kalau kita sudah tahu alamat domainnya adalah postgresql.driver, kita sudah tahu username-nya dan passwordnya, kita bisa mengakses database tersebut. Dan kalau Anda tahu, database itu adalah merupakan sebuah tabel data. Di dalam database itu ada informasi yang sifatnya sangat penting. Jadi ada informasi seperti username, ada informasi tentang password, kemudian ada informasi tentang rekening bank ya, rekening keuangan kita, bahkan juga informasi tentang kartu kredit yang ada. Jadi kartu kredit itu ada nomor kartu kreditnya, dan di balik kartu kredit itu ada 3 angka yang sifatnya sangat penting yang digunakan sebagai validasi keabsahan daripada kartu kredit tersebut. Jadi dengan mendapatkan source kode ini, dengan mendapatkan kode seperti ini sangat berbahaya sekali bagi pemilik website tersebut ya, karena ada informasi-informasi penting di mana kita bisa mengaksesnya, kita bisa mengambilnya, dan bahkan bisa mengambil keuntungan material darinya, di mana kita mendapatkannya sangat mudah sebenarnya dengan mengakses file robots.txt tersebut yang kemudian menuju ke sebuah link source code, dan di dalam source code itu kita akan menemukan informasi yang sifatnya sensitif. Nah, semoga pembelajaran ini menjadikan hikmah bagi kita, manfaat bagi kita. Kita akan menambahkan materi-materi berikutnya pada video-video yang akan datang. Ini adalah bagian pertama ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.